lagu biarpun gunung-gunung beranjak ke kanan dan ke kiri. Yuk berdiri, yuk kita mulai lagu ini. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. tak akan berlompat, Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ayo lagi yuk. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. lebih kencang demi. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yuk adik-adik kita mau lebih menyembah Tuhan. Kita siapin hati kita. Kita mau berterima kasih karena Tuhan kita baik dan setia. Kita mau katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Kita Bapakku yang setia. Bapakku yang setia, kau selalu Menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. kita mulai lagi dari awal. Kita katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia. Bapakku yang setia, kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kita angkat tangan kita. Terima kasih
kasih Bapa. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Kakak yakin semuanya pasti dalam keadaan sehat, keadaan yang paling baik, dan keadaan yang paling super. Kita mau mulai firman Tuhan, tapi sebelum itu, yuk kita mau sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, dan kami boleh melakukan apa yang mau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, hari ini kakak akan buka firman Tuhan lewat sebuah ayat. Buka di kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Sekali lagi, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Kakak bacain ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Oke, sekali lagi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tuh, adik-adik. Di sini kita belajar satu hal, yaitu tentang kegigihan. Ngomong-ngomong kegigihan, ada yang tahu nggak sih apa arti kegigihan? Nggak apa-apa, nggak usah buka kamus, kakak kasih tahu artinya nih sekarang. Kegigihan adalah menolak untuk menyerah ketika hidup menjadi sulit. Di sini coba angkat tangan yang pernah ngerasa, kok kayaknya aku mau ngapa-ngapain rasanya sulit banget ya. Mau ngerjain tugas rasanya sulit, mau belajar rasanya sulit, mau jalan rasanya sulit, mau bangun tidur sebelum berangkat sekolah juga rasanya sulit. Pokoknya semuanya sulit aja gitu. Ada yang begitu? Kalau ada, yuk kita mau baca sama-sama dari kisah Yusuf, yang kalau misalnya kakak ceritain semuanya ke adik-adik, Yusuf itu luar biasa. Ya, anak Tuhan yang benar-benar Tuhan sayang, yang Tuhan pakai, walaupun banyak masalah, tapi tetap gigih melakukan hal yang baik. Nih, adik-adik, kakak mulai dari bagaimana Yusuf bermimpi tentang berkas-berkas gandum yang dia punya, itu berdiri tegak, dan kemudian berkas-berkas gandum saudara-saudara Yusuf yang ada sebelah itu, semuanya duduk dan hormat. Kemudian Yusuf cerita tuh ke saudara-saudaranya tentang mimpi tersebut. Saudaranya suka nggak? Saudara Yusuf tuh nggak suka. Ya, mereka pikir, apa-apaan? Emang kamu pikir kita akan sembah kamu gitu? Ternyata bukan sampai situ saja. Bahkan Yusuf kembali bermimpi, dan Yusuf menceritakan kembali kepada saudara-saudaranya. Mimpi yang kedua adalah Yusuf tampak ada matahari, bulan, dan 11 bintang tunduk dan hormat kepada Yusuf. Kemudian Yusuf ceritakan lagi mimpinya kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya marah. Mereka bilang gini, emangnya kamu pikir papa, mama, sama kami semua akan sembah sama kamu? Mereka marah sama mimpi Yusuf, karena mereka pikir mimpi Yusuf itu nggak masuk akal. Ya, kalau kakak pikir-pikir, kalau kakak belum tahu cerita tentang Yusuf pada akhirnya juga kakak mikir, kayak gak masuk akal nih mimpi Yusuf. Masa iya matahari, bulan, 11 bintang semua nyembah ke Yusuf? Apa ya arti mimpinya ya? Oke, lanjut. Kemudian saudara-saudara Yusuf itu gak suka sama Yusuf. Mereka marah, dan kemudian mereka merencanakan perbuatan jahat kepada Yusuf. Mereka menjual Yusuf. Kemudian jubah Yusuf yang bagus itu yang dikasih sama papanya disobek, diambil, kemudian dikasih darah binatang, dan saudara-saudaranya bohong ke papanya kalau Yusuf sudah mati diterkam atau makan sama binatang buas. Tuh, serem gak? Serem. Udah berbuat jahat, bohong lagi. Tuh, dosanya double tuh. Ya, kakak yakin anak-anak FLC semuanya pasti baik-baik. Nggak ada yang suka bohong. Kakak juga nggak suka bohong. Kakak juga nggak suka dibohongin. Adik-adik FLC juga sama. Tidak suka bohong dan tidak suka dibohongin.
Lanjut, kemudian Yusuf dijual dan akhirnya tibalah Yusuf di rumah seorang seperti kayak kepala tentara di Mesir, namanya Potifar, Bapak Potifar. Yusuf di situ di rumah bekerja, di rumah Bapak Potifar, nyapu, ngepel, semua pekerjaan dilakukan sama Yusuf dengan begitu amat baik. Nah, kemudian istri dari Bapak Potifar itu mau mengajak Yusuf untuk melakukan sebuah kejahatan atau perbuatan yang tidak baik, yang tidak bagus. Tapi Yusuf mau nggak? Yusuf nggak mau. Yusuf kabur, Yusuf pergi. Tapi ternyata waktu pas Yusuf kabur, jubahnya Yusuf ketinggalan. Nah, pas jubah Yusuf ketinggalan, akhirnya si istrinya Potifar dia kasih tahu ke semua orang kalau Yusuf mau melakukan perbuatan jahat sama istrinya Potifar. Akhirnya Yusuf dipenjara. Kasihan ya coba. Nggak melakukan kejahatan, tapi dipenjara. Ayo, di sini siapa yang pernah dihukum sama papa mamanya dikurung? Misalnya dikurung di kamar, dikurung di kamar mandi, dikurung di mana lagi? Dikurung di biasanya di kamar ya. Ya, gara-gara adik-adik mungkin melakukan sebuah hal yang tidak disukai oleh mama atau papa. Ada yang pernah nggak? Kakak dulu puji Tuhannya sih nggak pernah sampai di kurung di kamar atau di kamar mandi ya, karena walaupun kakak sedikit tidak taat, sedikit aja, tapi kakak nggak pernah ngalamin hal seperti itu. Kakak yakin juga adik-adik semua jangan sampai ada yang seperti itu, oke? Kalau misalnya ada yang seperti itu, nggak apa-apa. Kakak lanjut ceritanya dan adik-adik bisa belajar dari kisah Yusuf. Walaupun di penjara, nggak apa-apa. Tuhan tetap sertai Yusuf. Nah, di dalam penjara, Yusuf itu selalu bantu kepala penjara untuk beres-beresin penjara, kasih makanan ke para tahanan-tahanan yang lainnya, sampai akhirnya Yusuf dipercayakan untuk mengelola penjara itu. Tuh, luar biasa kan? Tuhan sertai Yusuf. Walaupun Yusuf di penjara, tetap Yusuf dipercaya sama orang lain. Di dalam penjara, tahu-tahu ada 2 orang yang akhirnya dijerumuskan dalam penjara. Si juru roti sama juru minum. Nah, mereka berdua ini waktu suatu hari mereka tuh seperti kayak kesel banget, bangun-bangun mukanya tampak kusut, terus abis itu kayak murung gitu. Karena tadi malam waktu mereka tidur, mereka mimpi yang aneh banget. Tapi nggak tahu artinya apa. Akhirnya mereka cerita ke Yusuf. Si juru minum, dia cerita ke Yusuf, dia bilang gini, Yusuf, aku tuh mimpi ada pohon anggur yang bertunas, kemudian ada anggurnya diambil dan diperas anggurnya di atas cangkir atau tempat minumnya Raja Firaun. Terus Yusuf mikir, oh oke. Kayaknya aku tahu itu mimpi. Apa yang mimpinya ya? Enggak, Yusuf gak bilang begitu. Tapi Yusuf langsung tahu mimpinya apa. Yusuf bilang gini sama juru minum, kamu nanti akan dibebaskan dari penjara dan kamu akan kembali bekerja melayani Raja Firaun sebagai juru minum. Nanti kalau kamu udah bebas, jangan lupa ya sama aku. Tuh, Yusuf udah pesan sama si penjuru minum itu. Dan akhirnya si juru minum itu dibebaskan dari penjara. Kemudian si juru roti pikir, wah, Yusuf bisa mengartikan mimpinya dengan baik nih. Aku juga mau kasih tahu mimpi aku sama si Yusuf. Dikasih tahu sama si Yusuf. Yusuf, aku mimpi ada sebako roti, aku taruh di atas kepala aku, kemudian rotinya itu dimakan sama burung-burung. Wah, Yusuf akhirnya dia bilang sama si Yusuf bilang sama si bapak juru roti, dia bilang seperti ini, oh itu artinya kamu akan dibebaskan dari penjara dan kemudian kamu akan dihukum sama Raja Firaun dengan hukuman mati. Serem banget, kasihan ya. Nah, adik-adik, Yusuf udah minta tolong sama juru minum untuk selamatin Yusuf atau untuk kasih tahu ke Raja Firaun tentang perbuatan Yusuf. Tapi juru minumnya ingat gak sama Yusuf? Begitu udah keluar penjara, juru minumnya lupa sama Yusuf. Dan akhirnya Yusuf masih di penjara. Nah, tuh adik-adik lihat deh. Kalau diperhatiin ya, Yusuf itu kasihan sebenarnya. Nggak disukai sama saudara-saudaranya. Dijual sama saudara-saudaranya, dibohongin sama istrinya Potifar, katanya Yusuf melakukan perbuatan jahat sama si Yusuf, dan akhirnya Yusuf dipenjara.
Habis itu sampai penjara pun Yusuf minta tolong sama juru minum untuk ingatin dia, untuk bantu kasih tahu ke Firaun kalau misalnya Yusuf ada di penjara. Juru minum pun lupa sama Yusuf. Kasian ya. Ada nggak yang pernah seperti Yusuf gitu, yang sepertinya kayaknya ngelakuin semuanya kok kayaknya apes ya, kayaknya nggak ada yang tolong, seperti kayak Tuhan nggak lihat, Tuhan nggak bantu. Tapi hal yang luar biasa dari Yusuf adalah bahwa dia tetap melakukan perbuatan baik. Dia melakukan semuanya dengan maksimal, sama seperti apa yang tadi kita pelajari di awal-awal adalah kegigihan, menolak untuk menyerah ketika hidup menjadi seperti kayak sulit sekali. Adik-adik mungkin di sekolah punya PR banyak banget. Dapat PR kalau misalnya kan kayak kakak nih, kakak nggak suka pelajaran matematika. Terus begitu dikasih pelajaran matematika, kakak mikir, aduh, kok kayaknya susah banget ya ini pelajaran matematika ya. Gimana ya cara aku mencari soal matematikanya ya? Kayaknya sulit banget. Atau mungkin adik-adik ada yang nggak suka sama pelajaran hafal-hafalan. Disuruh ngafal ini, disuruh ngafal itu, tapi kayak sulit banget gitu. Atau kalau enggak dikasih sama guru-gurunya PR-nya banyak banget. Kok kayaknya banyak banget ya? PR 1, 2, 3 belum selesai, datang lagi PR keempat. Sulit gak? Kemudian sampai ke rumah, dede atau kakaknya ngisengin. Bukan bantuin, malah ngisengin. Tuh, ada yang pernah gitu gak? Mungkin ada ya kayak gitu ya. Tapi percaya sama kakak adik-adik bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai adik-adik semua. Apapun yang terjadi, selalu percaya sama Tuhan. Lakukan yang baik di mata Tuhan. Bukan di mata adik-adik ya. Bukan di mata mama, bukan di mata papa. Di mata mama, di mata papa deh melakukan baik. Karena kalau misalnya adik-adik melakukan hal yang baik menurut mama dan papa, itu sama aja melakukan hal yang baik menurut Tuhan. Oke? Jadi tetap lakukan yang baik dan ingat Galatia tadi pasal 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Tuh, luar biasa kan kita hari ini. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami belajar Tuhan untuk selalu melakukan perbuatan baik. Kami nggak jemu-jemu Tuhan untuk melakukan semuanya untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan terus sertai kami, Tuhan terus lindungi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan apa yang kami telah dengar, kami boleh lakukan dan boleh kami tanam dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Happy Sunday, God bless you, bye.